Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghafur ni'amihil ghizar wa ashkuruhu subhanahu ala fadlihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar. Lahul khalqu kulluhu wa lahul amru kulluhu wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mukhtar. Fahuwa khiyarun min khiyar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-abrar wal muhajirin minhum wal ansar wat tabi'in al-akhyar alladhina lazimus sunnata wal athar. Salatan wa salaman tammaini kamilaini muta'aqibaini ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Wa nas'alullaha an nakuna mimman tabi'ahum bi ihsanin faradiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan segala perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang seringkali kita rasakan di setiap harinya. Dan bertaubatlah, memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, apa yang akan kita lakukan apabila kita berjalan di suatu tempat kemudian menjumpai bangkai kambing yang bau busuknya begitu sangat menyengat? Pasti banyak di antara kita akan menjauh darinya sambil menutup hidung rapat-rapat, rela menahan nafas dalam waktu sekejap, memejamkan kedua bola mata, tak ingin melihatnya, merasa jijik karenanya. Kita akan berjalan meninggalkan lokasi tersebut dengan begitu cepat, menyelamatkan otak dari bayang-bayang busuk yang mampu menghancurkan nafsu makan sehingga tak lagi berhasrat. Oh, demikianlah bangkai. Betapa hinanya, betapa buruknya. Ia tak ada nilainya, tak ada yang mau memilikinya. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita, sadarkah kita bahwa dunia yang kita singgahi ini jauh lebih buruk, jauh lebih hina dibandingkan dengan bangkai hewan yang baunya begitu sangat menyengat. Dunia ini yang mana banyak sekali manusia membangga-banggakannya, jauh lebih hina di mata Allah Subhanahu wa taala jika disandingkan dengan bangkai anak kambing yang cacat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengisahkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya masuk ke dalam pasar melalui pemukiman warga. Ketika itu, beliau melewati
bangkai seekor kambing yang kupingnya cacat. Lalu memegang kuping tersebut seraya berkata, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapakah di antara kalian yang ingin membelinya dengan harga 1 dirham, wahai para sahabatku? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bi. Kata para sahabat ketika mendengar tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengatakan, wahai Rasul, kami sama sekali tidak ada minat untuk memilikinya. Lagian, untuk apa bangkai itu, wahai Rasul? Maka ketika mendengar jawaban respon dari para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran yang kedua. Qala atuhibbuna annahu lakum? Lalu bagaimana kalau misalnya bangkai ini aku berikan gratis untuk kalian? Mendengar tawaran kedua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun meresponnya kembali, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyitun. Wahai Rasul, demi Allah wahai Rasul, seandainya kambing ini hidup pun keadaannya itu cacat, kupingnya kecil. Lalu bagaimana jika kondisinya telah mati? Tentulah kami jauh lebih tidak mau memilikinya, wahai Rasul. Mendengar jawaban dari para sahabatnya yang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, faqala fawallahi lidunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah wahai para sahabatku, sesungguhnya dunia itu jauh lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai ini di mata kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dunia. Ternyata ia jauh lebih buruk, jauh lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat. Namun betapa anehnya, masih banyak di antara kita yang memperebutkannya, berlomba-lomba untuk meraihnya, bahkan sampai ada di antara kita yang rela mencabik-cabik kehormatan saudaranya, memutus tali kekerabatan, hingga pada akhirnya terjadilah permusuhan. Banyak pula yang rela menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan sesuatu yang hina lagi fana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain hina, dunia beserta isinya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu semakin menunjukkan bahwa dunia memang benar-benar tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah jadikan dunia ini sebagai tempat hukuman bagi ayah kita, yaitu Adam alaihi salam. Namun, perlu kita ketahui juga jemaah sekalian, bahwa ada yang dikecualikan, ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laknat dunia. Di antaranya ialah mereka, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan juga apa saja yang ada di dalamnya ikut terlaknat. Illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Kecuali zikir kepada Allah, ketaatan yang disembahkan hanya untuk Allah, para penuntut ilmu, dan juga orang-orang yang alim, atau orang-orang yang alim dan juga para penuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah kalian wahai orang-orang yang di pagi, siang dan malamnya
tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah, tersibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan mengajarkan ilmu agama kepada orang, dan tersibukkan dengan mempelajari agama Islam, kalian insya Allah adalah orang-orang yang diselamatkan dari laknat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa dunia ini terlaknat dan jauh lebih buruk daripada bangkai seekor kambing yang cacat, maka tak semestinya kita sedih berlarut-larut ketika kehilangan sesuatu dari dunia. Sadarilah bahwa semua ini hanyalah titipan. Sadarilah bahwa segala hal yang di sisi Allah itu jauh lebih menakjubkan. Setelah kita mengetahui bahwa para penuntut ilmu adalah termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari laknat, maka sibukkanlah diri kita dengan belajar ilmu agama. Hilangkan rasa gengsi dalam menuntut ilmu agama, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Orang-orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas, jujur kepada Allah, maka dia akan diberikan karunia berupa pemahaman yang sahih, sehingga dia akan dibimbing oleh Allah dalam menentukan suatu hukum. Dia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Meski dunia begitu buruk, namun bukan berarti pula kita melupakannya sama sekali. Karena kita hidup di dunia dan kita butuh makan, minum di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Raihlah kebahagiaan negeri akhirat dengan sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepadamu berupa harta atau yang semisalnya. Dan jangan lupa bahwa engkau juga hidup di dunia. Engkau memiliki hak untuk makan, minum, bekerja, dan yang semisalnya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Jemaah sekalian, azzani Allah wa iyyakum. Hanya saja, alangkah baiknya jika kita mampu menakar, mampu memahami mana hal yang seharusnya didapatkan dan mana hal yang memang seharusnya ditinggalkan. Sungguh, itu jauh lebih baik daripada orang yang tak mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dan sungguh, pemahaman hal tersebut tidaklah bisa diraih melainkan dengan menuntut ilmu agama. Hadza wassallu wasallimu rahimakumullah ala khairil wara ar-rasulul muzdaba an-nabiyul mustafa kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu